Shalom, selamat pagi saudara-saudara seluruh umat pemenang. Kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning pagi hari ini. Biar kita boleh masuk hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Dia dan menikmati hadiratnya. Hari ini kita juga akan membahas kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan iman Kristiani kita diberitahukan bahwa keselamatan adalah karena anugerah Tuhan. Namun ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan biar kiranya pada hari ini kita akan bahas itu bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau izinkan untuk kami masuki. Kami mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau puji sembah Engkau Tuhan. Biar kiranya urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing, memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari pagi hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Dia Allah yang besar. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, kita percaya adalah kita Allah yang besar. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan putus pengharapan, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang patut kita agungkan, Allah yang selalu siap menyertai dan menolong hidup kita. Mari naikkan ini dengan sungguh, maka urapan Allah mengalir, kekuatan baru, semangat baru akan hadir dalam hidup kita. Oh, Kau sungguh Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Oh, dengan sungguh nyatakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, sekali lagi nyatakan Kau Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung.
hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, oh, hanya Kau yang layak Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Yesus. Kau Allah yang besar, oh haleluya. Mari naikkan syukurmu, sembahmu kepada Dia. Yesus Allah yang besar, Dia agung dan perkasa, oh layak kita sembah. Haleluya, ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan, Allah yang heran dan hidup, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, naikkan syukurmu kepadanya, naikkan sembahmu, oh haleluya. Layana rawasi lalalambako, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh Kau Allah sungguh yang luar biasa dalam hidup kami. Kau Yesus, Engkau selalu membuat kami terpesona dengan segala perbuatan tangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh mari nyatakan kuasa-Mu atas kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa. Oh kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah terbesar yang Kau berikan, pengampunan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, oh Kau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, oh
persembahkan seluruh hidup kami pada saat ini untuk hanya melayani-Mu. Mari Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Apa yang Kau sampaikan sudah kiranya biar sungguh menjadi berkat buat kami semua, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para umat pemenang, kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kekristenan itu disebut dengan agama atau keselamatan yang terjadi karena anugerah. Sekali lagi, saudara-saudara, bahwa keselamatan kita semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi, betapa bersukacitanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun, kita juga harus mengerti bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan. Untuk menerima anugerah Tuhan, kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya dan penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Artinya anugerah Tuhan itu kita harus sambut, kita harus terima, kita harus respon dengan baik dan benar, yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita juga Tuhan berharap untuk setelah kita menerima Dia sebagai Juru Selamat, menunjukkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Ada perubahan hidup. Tuhan mau kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut dengan proses pengudusan. Saudara-saudara, setiap hari kita harus menghasilkan buah pertobatan. Nah, disinilah sayangnya saudara-saudara. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang berkata bahwa yang penting pokoknya anugerah Tuhan. Yang penting pokoknya kita percaya kepada Kristus. Namun dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak menunjukkan buah-buah pertobatannya, hidupnya sembrono, sembarangan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun seringkali berpikir bahwa mereka akan bisa tetap diselamatkan. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara, supaya melalui firman Tuhan ini saudara menjadi berhati-hati dan saudara menjaga dan menghargai keselamatan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 23 ayat 33, ada satu contoh yang dapat kita pelajari pada hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak atau di Bukit Golgota, bersamaan dengan itu ada dua orang penjahat juga yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Nah, yang menarik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan dua orang ini berbeda. Yang pertama, orang itu, penjahat itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Dia berkata, katanya engkau ini adalah Mesias. Katanya engkau itu adalah juru selamat. Ayo dong, coba selamatkan dirimu dan selamatkan juga diri kami. Saudara-saudara, dia mengejek, mengolok supaya Yesus menyelamatkan dia dengan menurunkan kuasanya turun dari kayu salib. Dia tidak mengerti rencana Allah yang sesungguhnya, yaitu penembusan dosa di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa yang penting dalam kehidupan Kristen pada akhirnya kita mengaku dosa. Kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Sekalipun dalam hidup sehari-hari, hidup tidak di dalam kekudusan dan kebenaran. Persoalannya saudara-saudara, apakah semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk mengakui dosanya pada detik-detik terakhir kehidupannya? Contohnya, ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Ada orang yang meninggal saat tidur dan mengalami serangan jantung. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengakui dosa. Karena itu sebaiknya adalah tetap berjaga-jaga untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Memang keselamatan adalah anugerah. Tetapi anugerah tidak boleh dipermainkan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti penjahat tadi. Detik terakhir pun dia tetap menolak Kristus. Dia tetap tidak mau menerima anugerah Tuhan. Berbeda dengan yang satunya lagi. Penjahat yang satunya lagi berkata, Guru, Tuhan, kalau engkau kembali datang ke dunia ini, atau kalau engkau datang kembali, ingatlah akan aku. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berkata,
pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini tidak lagi sempat untuk melakukan perbuatan baik, tidak lagi sempat untuk melakukan hal-hal yang menjadi dogma atau doktrin-doktrin agama. Tetapi di hatinya dia merespon, menyambut anugerah Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kematiannya, dia diselamatkan. Detik-detik kematiannya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus untuk menyambut anugerah yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menyadari sekali lagi bahwa kekristenan itu adalah menawarkan anugerah di dalam Tuhan. Yang jadi persoalan sekarang, apakah kita menyambutnya, menerimanya, dan menjaganya dengan baik seluruh anugerah yang sudah Tuhan siapkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pada hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan sampai kita kehilangan anugerah Tuhan. Jangan sampai kita terlambat bertobat. Biar kiranya kalau masih ada kesempatan, mari kita terima anugerah Tuhan itu. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mulai berubah, bertobat dari kehidupan kita yang sia-sia, yang lama, yang telah kita wariskan dari nenek moyang kita. Dan sekarang kita mulai hidup dalam kebenaran. Saya akan menyampaikan satu ilustrasi yang Tuhan Yesus sendiri ceritakan di dalam Injil Lukas, di dalam pasal 16. Dari ayat ke-19 sampai ayat 30 diceritakan ada seorang yang sangat miskin sehingga hidupnya hanya bisa meminta-minta, namanya Lazarus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lazarus ini sekalipun miskin tetapi dia tetap menjaga hatinya kepada Tuhan. Salah satu buktinya adalah dia tidak menjadi pencuri, dia tidak menjadi penjahat. Dia hidupnya berusaha untuk benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dia hidup dalam kemelaratan, kemiskinan yang luar biasa. Sampai untuk makan saja dia harus meminta-minta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada juga seorang yang sangat kaya. Dan orang ini tiap hari berpesta. Lazarus ketika lapar ingin mencoba hanya meminta sebatas bekas atau remah-remah, bekas-bekas makanan dari pesta orang yang kaya ini. Tapi ternyata orang kaya ini terlalu kikir, terlalu pelit, terlalu egois, hidup hanya untuk diri sendiri, tidak pernah memikirkan kebutuhan orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan Lazarus. Dan dalam cerita itu kemudian dua-duanya sama-sama meninggal. Ketika di dalam dunia orang mati, saudara-saudara, Lazarus ternyata duduk di pangkuan Abraham di Firdaus, kata firman Tuhan. Tetapi orang kaya yang orang kaya yang kikir ini, dia hidup di dalam alam maut, menderita sengsara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata kepada Bapak Abraham, tolong setidaknya celupkan saja sedikit air ke tangan Lazarus dan biarlah aku minum dari tetesan air itu. Abraham berkata, sudah tidak bisa lagi. Terdapat pembatas yang tidak bisa kita lewati. Jadi di dalam dunia orang mati, saudara-saudara, ada pembatas antara orang yang hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan sepanjang hidupnya di muka bumi. Saudara-saudara, orang kaya ini kemudian berkata dengan memelas, Bapak, minimal izinkan aku kembali ke rumah orang tuaku. Karena di sana masih ada 5 saudaraku yang masih hidup. Minimal aku mau menyampaikan kepada mereka supaya mereka jangan sampai juga masuk ke tempat penderitaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali orang kaya ini terlambat bertobat. Dia menyesal, dia bertobat ketika sudah ada di alam maut. Saudara-saudara, dia tidak menerima anugerah, tidak merespon anugerah Tuhan sewaktu dia hidup. Tetapi ketika dia mengalami kesengsaraan, dia baru menyadari itu. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Sekali lagi, jangan sampai terlambat bertobat. Saudara-saudara, sebelum kita ditempatkan di 2 tempat, apakah alam maut atau Firdaus, di dunia ini kita harus merespon anugerah Tuhan. Dan kemudian kita harus hidup di dalam buah-buah pertobatan kita, supaya kita terus menjaga keselamatan dan
dan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya anugerah yang Tuhan sudah siapkan buat kita tidak menjadi sia-sia. Terimalah dan hiduplah di dalam kebenaran. Dan sepanjang kehidupan kita, Tuhan akan terus menolong kita menjadi orang-orang yang hidup dalam buah-buah pertobatan. Jangan sampai terlambat bertobat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui firman Tuhan ini buat kita semua. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita percaya anugerah Tuhan selalu tersedia buat kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan terlambat dalam pertobatan. Selama masih ada waktu ya Tuhan, izinkan kami menerima. Hamba berdoa buat seluruh yang mendengar dan menyaksikan program ini Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami semua menjadi orang yang menyadari Kasih Tuhan. lebih baik Haleluya. secepatnya kami merespon anugerah Tuhan, Kasih Bapa. menerimanya dan menyimpannya dengan baik, mengerjakannya dengan takut dan gentar, Kasih. supaya kami tetap bisa hidup dalam keadaan keabadian, dalam keadaan yang bersukacita bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari katakan sungguh, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya kepadamu bukan karena kami melihat, tetapi karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin akan pasti digenapi dalam hidup kami. Firman-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang datang kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh selalu taat akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, apabila ada pelanggaran-pelanggaran firman-Mu yang telah kami lakukan, pagi hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, apabila mungkin ada ikatan-ikatan yang tidak dapat kami lepaskan Tuhan atas pelanggaran firman-Mu, belenggu-belenggu dosa yang begitu berat kami lepaskan. Kami berdoa di dalam nama Yesus pada hari ini. Oh, biar kiranya dilepaskan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh bebas dari setiap ikatan dan belenggu-belenggu dosa dan pelanggaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, berikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami boleh tetap setia mengiring Tuhan dengan taat pada kebenaran firman
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa biar kiranya setiap hal yang menjadi pergumulan kami, menjadi masalah persoalan dalam hidup kami, biar kiranya semuanya itu Tuhan tidak akan membelenggu kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Pada hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, setiap pergumulan kami, baik itu pergumulan dalam masalah kesehatan kami, pergumulan dalam masalah keuangan dan kondisi ekonomi kami, pekerjaan kami Tuhan, pergumulan di dalam masalah rumah tangga kami, keluarga, pernikahan kami berdoa di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan nyata atas kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Biar kiranya semua pergumulan itu tidak akan menjauhkan kami daripada Engkau, tidak akan membuat kami melanggar firman-firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kepada kami kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Dan juga Tuhan, biar kiranya Tuhan akan buka jalan buat setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat kami semua yang mungkin hari-hari ini kami masih merindukan pasangan hidup. Tuhan berkati, berikan pasangan yang terbaik. Kami yang merindukan ya Tuhan Yesus keturunan, biar kiranya Tuhan berkati kami dengan keturunan-keturunan ilahi. Bapa di surga, biar kiranya Tuhan Engkau juga memberkati setiap anak-anak muda, agar mereka boleh meraih cita-cita mereka bersama dengan Tuhan. Hari depan yang indah dan penuh dengan pengharapan ada di tangan mereka. Terima kasih Tuhan, sebab mereka berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat bagi setiap kami Tuhan, kami yang merindukan keluarga kami yang belum bertobat, nama-nama yang sering kami doakan, baik itu suami, istri, anak, menantu, mertua, atau keluarga besar kami Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya Engkau yang akan menyertai setiap doa-doa kami. Roh Kudus, jamah setiap hati yang kami doakan, yang kami rindukan, agar mereka boleh sungguh-sungguh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Terima kasih, biar kiranya melalui kehidupan kami banyak orang boleh mengenal Tuhan dan menerima Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Pakai kami dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau segala kekurangan kami akan disempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang selalu mau tunduk kepada Tuhan. Bapa, malam pagi hari ini juga kami mau berdoa membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pulihkan Indonesia. Ya Bapa di surga, berkati setiap para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh melakukan setiap tugas mereka dengan baik dan sesuai kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, damai-Mu atas Indonesia. Bapa, kami berdoa juga buat negara-negara dunia ini Tuhan, terutama yang sedang bertikai. Bapa, biar kiranya Tuhan damai sukacita-Mu ada di atas pemimpin bangsa-bangsa yang sedang berperang. Terima kasih Tuhan. Kiranya peperangan itu kami berdoa dalam nama Yesus dihentikan oleh karena kuasa-Mu Tuhan, oleh karena damai-Mu Bapa. Terima kasih. Biar kiranya dunia ini boleh penuh dengan damai Kristus. Inilah kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh umat menang, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang melampaui pikiranmu, yang melampaui apa yang dapat engkau doakan. Karena itu kiranya pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya buat kita semua. Mari semua yang percaya dan sudah menerima boleh berkata amin. Amin, amin. Puji Tuhan, para umat pemenang, biarlah kiranya program ini menjadi kekuatan buat kita terus berjalan bersama Tuhan. Tetaplah sukacita dan kita akan berjumpa pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.